Ya guys, sahabat super, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di informasi kita atau di dokumen kita. Ya, ini lampu jauh, lampu dekat dari WST New kloter kedua ya. Yang bahan selenoidnya stainless, bukan besi ya. Yang kloter kedua ini. Ya, cahayanya cukup oke. Ini kita tes sedikit. Nanti di bagian belakang kita tunjukkan kembali untuk cahayanya biar lebih komplit kalau seandainya kurang lama. Karena saat ini edisinya pemberitahuan juga yang punya barang ini kalau merasa ya pasti merasa lah ya, itu kalau dia lihat atau enggak kan nanti kita kasihkan untuk videonya bahwa barangnya sedang kita uji coba atau tes waterproof. Ini kita sediakan on off untuk lampu tengahnya karena motor orinya itu tidak ada on off nya. Oke sahabat super, terutama yang punya barang ini soket nanti ditempelkan saja, itu tinggal nyolok-nyolok saja ya, sebenarnya tidak usah ngotak-ngatik listrikan lagi, tinggal colok-colok beres. Ngomongnya gampang banget ya, colok-colok beres, padahal ya harus dicolokin dulu gitu ya. Dua kabel kaki, nanti yang PNP H4 male tadi dicolokkan, dan senja tentunya. Dan ada on off sudah disediakan, soalnya didesain on off karena originalnya tidak ada on off untuk lampu utama. Ini tampilan dari belakang sahabat super. Ini edisinya kita harus tes waterproof dulu untuk memastikan ada kebocoran atau tidak. Kalau ada kebocoran ya biasanya kita bongkar kembali ya. Ini bagian bawah ada pernapasan di bagian bawah. Ini lubangnya tidak secara langsung, ini dari samping kanan kiri hanya 1 mili. Nah ini untuk penutup penutup karet penting, tidak boleh ketinggalan. Nanti kalau terlepas kita siram nanti jadinya masuk air dan gampang berembun. Nah oke, ini penting sekali, walaupun hanya penutup saja ini sangat penting, nggak boleh ketinggalan. Itu walaupun hanya sekedar penutup, nggak dipakai, nanti misalnya hujan deras itu bisa masuk, walaupun hanya 1 tetes itu menyebabkan embun yang berkelanjutan. Walaupun penutup kecil penting, wajib dipakai gitu ya. Oke sahabat sobat, ini akan coba kita langsung siram saja karena ini harus kita praktekkan dulu atau kita buktikan dulu sebelum kita kirim untuk meminimalisir nanti di saat dipasang tidak ada kendala, terutama di kebocoran. Oke sahabat sobat, ini coba kita langsung siram banjur itu ya, siram gitu ya, dari depan, belakang, samping, belakang. Nah ini kondisinya agak siang hari. Kemarin sempat, kalau siang hari biasanya dia tetap berembun walaupun hanya sedikit. Kalau kita menyiram posisi petang biasanya enggak, tapi gimana reflektornya juga. Nah ini dia sahabat super, ada embun ya, ada embun di bagian sudut atas kanan kiri, ada embun. Tapi yang terpenting ini apakah ada air masuk, kita lap dulu sedikit sahabat super ya. Ini dia. Kalau hanya sekedar embun itu dipengaruhi ada beberapa faktor ya, tidak hanya semata-mata itu air, bukan. Pemakaian lem di dalam area reflektor yang masih basah bisa menyebabkan embun, bisa. Suhu ruangan di dalam reflektor lebih dingin dibanding ruangan luar reflektor, lebih dingin langsung disiram bisa berembun, bisa. Semuanya bisa. Kemasukan air 1 tetes jadi embun, bisa. Semuanya sudah kita praktekkan mengenai embun-embunan. Embun-embunan itu ini ya, ya embun gitu ya, maksudnya ya berembun. Saya jadi bingung. Mulai embun, ya embun, maaf embun. Nah ini coba kita buka dulu untuk penutup belakangnya. Nah ini untuk embun sendiri bisa dipengaruhi, misalkan ini kan ada penutup karet originalnya, dan di dalam itu ada busa kecil biasanya. Nah busa kecil itu misalnya kena basah sedikit, yang tadinya ruangan tidak berembun lalu dipasang lagi untuk karetnya, itu bisa menyebabkan embun, bisa. Nah semuanya bisa. Gak percaya silahkan praktekkan, kita udah pernah praktek kok soalnya kok. Jadi kita baru berani menjelaskan gitu ya, bahwa embun ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Tidak hanya lem, tidak hanya suhu, tidak hanya busa penutup karet kecil ini, misalkan busanya basah yang tadinya tidak berembun dimasukin ke rumahnya jadi embun, bisa. Semuanya bisa. Yang terpenting ini air masuk enggak. Nah itu yang paling penting. Oke sahabat super, ini kecepatan kita percepat sampai 4 kali kecepatan supaya durasinya tidak panjang lebar. Nah ini dia ya, embun di sebelah kanan dari reflektor sendiri sudah mulai bersih.
Dan sebelah kirinya sedikit lagi mulai menghilang sedikit-sedikit. Terus apakah? Nah ini tinggal satu titik ya, satu titik mungkin 1% atau 1,5% entahlah. Nah ini ya, ini udah bersih sebelah kanan dari reflektor yang kita pandang. Nah sebelah kiri sedikit, itu artinya embun bisa hilang dengan sendirinya dalam waktu beberapa menit. 10 menit, 20 menit, 30 menit, sehari, 2 hari, 4 hari, 5 hari, sebulan, 2 bulan, setahun. Nggak mungkin lah ya. Biasanya hanya beberapa hari saja. Itu misalnya hanya 30 menit itu kalau hanya embun di bagian atas itu tadi ya. Kalau banyak ya mungkin jam bisa terjadi lah ya, atau kalau buahnya banget mungkin bisa sehari mungkin atau 2 hari, entahlah. Intinya kalau tidak ada kebocoran hanya embun hilang, semuanya hilang, akan hilang dengan sendirinya. Oke sahabat Subar, ini bagian dari dokumen kita. Mau tanya-tanya boleh, lampunya saja boleh, pakai reflektor jadi tinggal colos saja juga boleh. Silakan request di nomor WhatsApp kita yang ada di deskripsi. Hanya untuk cat WhatsApp tetap slow respon. Siang tidak ada cat WhatsApp, terima telepon apalagi tidak ada. Terima telepon tidak ada, cat WhatsApp tidak ada. Cat WhatsApp hanya pagi dan siang hari karena siang kita selalu sibuk setiap harinya. Sekian dan terima kasih. Salam sehat, salam sejahtera untuk sahabat Subar dimanapun Anda berada. Sekian, wassalam. Next informasi dan dokumentasi. Wassalam. Bye bye, dadah. Ada emang guys di sebelah. Ya, wassalam. Bye bye, dadah. Cahayanya mantap guys.